Kina menundukkan kepalanya, merasa sedih dan bersalah. Kakek saat itu berkata begitu keras, "Apa aku bisa tidak setuju? Jika aku menolak permintaannya, bagaimana jika kakek terangsang dan memperburuk kondisinya?" Berhenti sejenak, dia bertanya secara hipotetis, "Bagaimana jika hari ini adalah orang tuaku yang mengancam kamu dengan kematian mereka? Ingin aku dan kamu bercerai?" Ezra terdiam, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang, "Masalah perceraian ini, kamu tidak usah memikirkannya lagi, oke? Aku akan memikirkan cara untuk membuat kakek menyerah." Kondisi tubuh Kina baru membaik, dan Ezra tidak ingin dia mendapat tekanan yang dapat mempengaruhi kondisi kandungannya lagi. "Baiklah," Kina mengangguk patuh. Setelah menerima jawaban afirmatifnya, Ezra perlahan menyalakan mobil. Kembali ke rumah, setelah makan malam, Ezra membawa Kina kembali ke kamar, lalu berbalik dan pergi ke ruang kerja. Kina melihat tumpukan barang yang ada di kamar, barang yang tadi sore dia dan Albert Liam dapatkan dengan susah payah. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Hari ini dia ke rumah sakit untuk memeriksa kandungannya. Dia buru-buru mengeluarkan laporan kehamilan dari tasnya, dan melihat hasilnya dengan sungguh-sungguh. Ketika melihat istilah-istilah teknis yang tidak dimengerti, dia mencari artinya di internet. Setelah membaca laporan kehamilan dengan cermat, dia dengan hati-hati melihat foto USG Doppler berwarnanya. Janin telah berkembang menjadi bentuk manusia, sebesar kepalan tangan. Kina menyentuh foto USG dengan ujung jarinya, rasa hangat dan bahagia meledak di hatinya, dan merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kehangatan. Ini adalah buah hatinya dan Ezra. Jika Ezra tahu dia akan menjadi seorang ayah, bagaimana reaksinya? Kina sangat menantikannya. Kina melihat jam, lalu menaruh laporan kehamilan dan USG Doppler warnanya di bawah bantal, dan kemudian berjalan ke kamar mandi untuk mandi. Di ruang belajar Ezra ingat apa yang dikatakan kakeknya di rumah sakit sore ini. Alisnya terangkat, dan setelah beberapa saat merenung, dia mengambil ponselnya dan menelepon. Di sisi lain, psikolog Moody masih terkejut melihat penelepon yang ditampilkan di telepon. Secara intuitif, Letnan Jenderal pasti memiliki beberapa masalah emosional dan ingin berkonsultasi dengannya. Dia menenangkan pikirannya, dan mengangkat telepon. "Letnan Jenderal, selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" "Ya," Ezra menjawab dengan dingin. Setelah mengatur bahasa di dalam hatinya, dia berkata dengan dingin, "Dr. Moody, istri saya hamil, tetapi dia tidak ingin punya bayi secepat ini. Apakah ada cara untuk membuatnya menerima kehadiran anak ini?" Di sisi telepon yang lain, Moody seperti dikagetkan oleh Born yang dijatuhkan tiba-tiba. "Apa Letnan Jenderal akan segera menjadi ayah?" Tidak mendengar jawaban, Ezra kembali memanggil dengan suara yang dalam, "Dr. Moody, bicaralah." "Oh, biarkan aku memikirkannya." Moody buru-buru mengembalikan pikirannya. Pertanyaan yang diajukan oleh Letnan Jenderal kali ini terlalu sulit. "Letnan Jenderal, tunggu sebentar, saya akan menelepon dan bertanya dengan salah satu teman wanita saya yang sudah menjadi ibu." Setelah Ezra menutup telepon, dia berjalan mondar-mandir di kamar sambil berpikir. Dia harus sesegera mungkin memberitahu Kina dan membuatnya menerima kehamilannya dengan senang hati, karena jika Kina tidak tahu bahwa dia hamil, maka rencana untuk menghilangkan keinginan kakek yang memaksa mereka bercerai tidak dapat terrealisasikan. Setelah lebih dari 10 menit, HP-nya berdering, dan dia segera mengangkat panggilan tersebut. "Tuan Jenderal, saya baru saja bertanya kepada teman saya. Dia memberi saran untuk membiarkan istri Letnan bersosialisasi dengan beberapa anak untuk merangsang naluri keibuannya, dan merasa bahwa waktunya telah tiba. Lalu gunakan bahasa yang halus untuk bertanya kepada istri Letnan tentang kehamilan, dan jika istri Letnan Jenderal mengekspresikan bahagia atau menginginkannya, itu berarti dia tidak menolak ketika dia memiliki anak. Pada dasarnya, sekarang memang sudah waktunya. Langkah selanjutnya adalah mencari peluang, seperti pura-pura bertanya berapa lama belum haid, atau tiba-tiba membicarakan beberapa gejala wanita hamil, pura-pura kaget dan bertanya apakah dia hamil.
Setelah Moody selesai berbicara dalam satu napas, dia menghela napas panjang dan terduduk di sofa. Ya, Moody punya firasat bahwa jika kelak anak Letnan Jenderal telah lahir, dia pasti akan berkonsultasi lagi padanya cara mendidik anak. Ya, Ezra tidak banyak berkata dan segera mengakhiri panggilan. Seolah-olah sudah memecahkan masalah besar di abad ini, sudut bibirnya sedikit terangkat, langkahnya menjadi ringan dan anggun, dia meninggalkan ruang kerja dan berjalan menuju kamar. Melihat Kina sedang mengeringkan rambutnya, Ezra berjalan cepat menghampirinya, mengambil alat pengering rambut dari tangannya, dan membantunya mengeringkan rambut dengan terampil dan lembut. Meskipun Ezra tidak berbicara, Kina masih dapat merasakan bahwa Ezra tampak dalam suasana hati yang baik. Sepertinya sejak Ezikra Okto menghilang dan ditemukan tewas, ini adalah kali pertama Ezra dalam suasana hati yang baik. Kina tidak berbicara karena tidak ingin memecahkan suasana yang sangat langka ini, dan membiarkan Ezra membantunya mengeringkan rambut. Setelah rambutnya kering, Ezra menggendongnya ke tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Aku akan mandi, cepatlah. Aku punya hal baik yang ingin aku katakan padamu nanti. Kina buru-buru mengangguk, memikirkan laporan kehamilan yang ada di bawah bantalnya, keterharuan dan kegembiraan muncul di hatinya. Ezra menatap Kina dengan dalam sejenak, matanya bersinar bagaikan bintang, bagaikan lautan bintang, begitu indah sehingga tidak bisa berpaling, dan sudut bibirnya yang terangkat membuat orang ingin menciumnya. Ezra membungkuk badannya dan mencium bibir Kina. Bibir tipis Ezra menyentuh bibir Kina, ciuman berlangsung lama dan berapi-api. Membuat wajah Kina memerah dan napasnya menjadi cepat dan tajam, dan Ezra baru memisahkan bibirnya. Hanya ciuman, dengan mudah memicu nyalanya api dalam tubuhnya. Namun Ezra tidak berniat untuk melanjutkan. 3 bulan pertama kehamilan tidak dianjurkan melakukan hubungan intim. Meskipun Kina ada di pelukan Ezra setiap malam, dia tidak bisa memakannya. Namun ketika dia berpikir bahwa Kina sedang hamil anak mereka, bahkan jika dia menahan rasa sakit, dia pun merasa senang. Kenapa kau tiba-tiba mencium aku, tanpa aba-aba? Kina terengah-engah. Lapisan kabut melayang di bawah matanya, dan menatapnya dengan mata kabur. Ingin mencium kamu, tidak perlu alasan. Ezra menjilat bibirnya dengan lidahnya, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Kata-kata cinta yang dikatakan pria ini benar-benar semakin eksplisit, dan dia membuat wajahnya memerah, pipi Kina yang bernoda merah ikut memerahi hatinya. Setelah menunggu Ezra selesai mandi, Kina menghitung mundur waktu dan melihat Ezra mengeringkan rambut. Kina, singkirkan tatapan kamu yang seperti binatang buas itu. Ezra memunggungi Kina, gerakan mengeringkan rambutnya terhenti dan tenggorokannya tercekat. Ezra menghela napas dalam hati, perasaannya terkontrol dengan baik, tetapi ketika Kina menatapnya begitu tajam, tubuh bereaksi lain. Telinga Kina langsung merah, dia memalingkan muka, dan tangannya yang memegang tepi selimut perlahan-lahan menarik selimut itu ke atas selama beberapa menit, dan hanya memperlihatkan setengah dari wajahnya. Tatapannya hanya sebatas mengagumi otot punggung Ezra yang tegap dan indah. Mana ada seperti binatang buas, mana, hal baik apa yang ingin kamu katakan padaku? Ezra membuka selimut dan berbaring, menghadap Kina, dan bertanya dengan suara rendah. Tutup matamu dulu. Kina bangkit dari tempat tidur, menarik Ezra untuk duduk, dan berkata dengan senyum misterius. Ezra melihatnya dengan tatapan bingung. Lalu menarik kembali pandangannya, dan menutup matanya dengan sangat kooperatif. Kina mengeluarkan foto USG Doppler berwarna dari bantal dan meletakkannya di depan Ezra, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kamu bisa membuka matamu." Mendengar ini, Ezra perlahan membuka matanya, melihat foto USG Doppler berwarna tempat di depan matanya yang mulai sudah berbentuk manusia. Seluruh tubuhnya seperti disambar petir, otaknya kosong, tidak bisa berpikir. Hantaman yang tiba-tiba ini, membuatnya benar-benar lupa bahwa Kina berkata, ada sesuatu yang baik untuk diceritakan kepadanya, hanya mengingat bahwa Kina telah mengatakan bahwa dia tidak ingin anak secepat ini.
Panik dan gelisah melanda hatinya, membuatnya sulit bernapas. Kina tahu dia hamil, hal yang dia coba sembunyikan diketahui oleh Kina. Kina memandang pria bodoh di depannya, tetapi tidak tahu apa yang pria itu pikirkan di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulut dan tertawa diam-diam. Haha, ternyata dia kaget sampai terlihat bodoh. Waktu berlalu lama sekali, barulah Ezra sadar kembali. Kina, maafkan aku, Ezra memeluknya, dan Kina dibuatnya bingung dengan perilakunya. Sebelum Kina bisa mengetahui situasinya, dia mendengar Ezra di telinganya berkata, "Aku tidak tahu mengapa, padahal setiap kali aku telah mengambil tindakan perlindungan, tetapi kamu tetap hamil. Aku tahu kamu tidak punya rencana untuk punya anak, meskipun kamu tidak menyukai anak ini, tetapi aku tetap tidak menginginkan kamu tidak menginginkannya. Kita tidak akan pernah bercerai, maaf, aku berjanji kelak aku akan lebih baik lagi padamu, jadi, bisakah kamu mencintaiku dan menyukai Kina Junior ini?" Metode yang diajarkan Moody kepadanya belum mulai diterapkan, Kina sudah lebih dulu tahu tentang kehamilannya. Masalah datang terlalu tiba-tiba, dan sementara waktu tidak bisa ditanganinya. Kina masih mendengarkannya berbicara dengan tidak jelas dengan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat, dia secara bertahap mengklarifikasi apa yang ingin dia ungkapkan. Nada pahit dan permohonan maaf membuatnya merasa sedih. Tidak disangka pria ini yang biasa begitu cerdik dan licik, tetapi sangat lambat dalam hal semacam ini. Dia bahkan berpikir bahwa Kina tidak menyukai anak mereka. "Tetapi, kamu sudah tahu tentang kehamilan aku, kapan kamu tahu?" Dia bertanya. Kina Junior, Kina menemukan bahwa dia menyukai julukan yang Ezra berikan kepada bayi itu. Ezra menurunkan matanya, berjuang dengan matanya, dan berkata dengan sedikit ketegangan dalam suaranya, "Di Jepang. Aku mengetahuinya saat kamu koma, saat itu, kamu koma selama 5 hari. Aku tidak sengaja menemukan tanda-tanda bahwa kamu akan bangun. Aku menghubungi dokter, dokter mengatakan bahwa kamu bisa bangun, ada hubungannya dengan kehamilan kamu, bahkan dokter sudah mengatakan ketika kamu keluar dari ruang operasi, tapi saat itu aku sedang memikirkan kamu, jadi tidak mendengarnya." Kina tidak menyangka bahwa Ezra tahu tentang kehamilannya ketika berada di Jepang lebih dari setengah bulan yang lalu. "Tapi, mengapa kamu menyembunyikan tentang kehamilan dariku?" Kina bertanya dengan bingung. Ezra menatapnya dengan alis berkerut, ekspresinya sedikit serius, mengira Kina tidak menyukai anak ini, hatinya tenggelam. "Kamu sebelumnya pernah mengatakan bahwa kamu belum berencana untuk memiliki bayi, ditambah lagi kamu baru saja siuman dan tubuhmu masih sangat lemah. Aku tidak bisa memberitahu kamu tentang kehamilan kamu. Aku khawatir kamu tidak bisa menerimanya, menjadi emosional, dan mempengaruhi kondisi anak kita." Ezra berkata perlahan, kemudian setelah berhenti sejenak, dia tersenyum pahit. "Aku berencana untuk mencari waktu yang tepat untuk memberitahu kamu, agar kamu dapat menerima tentang kehamilan ini, namun kamu telah mengetahuinya lebih dulu." "Ezra, dasar bodoh!" Kina mengutuknya dengan bersimpati, melemparkan diri ke dalam pelukan Ezra, dan berkata dengan marah namun juga bahagia, "Aku memang pernah bilang aku belum berencana untuk punya anak. Itu karena begitu banyak hal terjadi sebelumnya, dan merasa bukan saat yang tepat untuk hamil, tapi aku sangat senang dengan kehadiran Kina Junior yang tak terduga ini." Tubuh Ezra kaku lagi, dan dia tidak bisa mempercayainya. Benarkah? Apakah Kina benar-benar menyukai anak ini? Ya. Bohong, pria itu tiba-tiba menegangkan tubuhnya dan menahan napasnya. Kina dengan lembut memukul dadanya dan tersenyum, "Sungguh, aku sangat senang hamil dan sangat mencintai bayi kita." "Terima kasih." Ezra memeluknya erat-erat, seolah teringat sesuatu. Karena takut menyakitinya, dia segera merenggangkan pelukannya. Kina bersenandung lembut, tersenyum dan mengerang. "Jangan berpikir hanya mengucapkan terima kasih saja cukup. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu kelak akan lebih baik lagi padaku." "Yah, aku akan baik padamu selamanya," Ezra berjanji dengan tegas. Awalnya Ezra mengira akan membutuhkan banyak persiapan dan waktu untuk membuat Kina menerima keberadaan anak ini. Tidak disangka tanggapan Kina di luar dugaan Ezra.
Beberapa detik kemudian, Ezra bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa kamu hamil?" Karena Kina agak lambat, ditambah Ezra dengan sengaja menyembunyikannya, jadi Ezra tahu bahwa Kina tidak pernah mengira dia sendiri hamil. Kina sedikit malu untuk mengatakannya, lalu memberitahu Ezra satu-satu, "Aku pergi mencari Albert untuk makan hotpot pedas bersama sore ini. Baru saja memasukkan daging sapi ke dalam mulut dan aku langsung muntah." Lalu Albert sangat khawatir dan mengikutiku sampai ke toilet. Setelah sampai di toilet, dia bertanya dengan curiga apakah aku hamil. Kemudian bertanya kapan aku terakhir kali datang bulan, dan kemudian buru-buru menyeret aku ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Sebelumnya di Jepang bukan tidak pernah muntah, tetapi pada saat itu Kina mengira itu karena dia tidak cocok dengan makanan dan minuman di sana, lagi pula dia masih di rumah sakit saat itu. Jika dia hamil, dokter pasti sudah mengetahuinya, tetapi dokter tidak memberitahunya. Ditambah lagi pada saat itu keberadaan Ezikra belum diketahui, membuat Kina tidak nafsu makan, jadi meskipun dia merasa mual di pagi hari, dia tidak akan pernah mengira itu disebabkan oleh kehamilannya. Setelah kembali ke kota Leicester, di malam hari Ezra pernah meletakkan telapak tangannya di perut Kina dan bertanya apakah di sini terasa tidak nyaman. Dokter wanita yang setiap pagi dan malam selalu memeriksa keadaannya, koki keluarga yang membuat makanan-makanan yang lebih hambar. Kina tahu bahwa posisi janin tidak stabil dalam 3 bulan pertama dan mudah keguguran. Sekarang berpikir dengan cermat, terlalu banyak yang terjadi pada waktu itu, dan mungkin membuat janinnya sedikit terganggu. Sedangkan Ezra khawatir Kina tidak menyukai anak ini, menyembunyikan kabar kehamilan, bahkan menyembunyikannya dari Kina, dan diam-diam berusaha melindungi janin ini. Ini menjelaskan perilaku Ezra tempo hari, yang memaksa Kina untuk tidak mengurus dirinya seorang diri. Berpikir bahwa pria ini di belakang diam-diam melakukan begitu banyak untuknya, bahkan tahu bahwa dia akan menjadi seorang ayah untuk pertama kalinya, namun dia memendamnya, dan tidak berani menunjukkannya. Kina sangat tersentuh dan dia tidak tahu harus berkata apa. "Omong-omong, aku belum perhitungan denganmu tentang kamu pergi keluar sendiri tanpa persetujuan aku," Ezra berkata dengan wajah lurus dan nada yang sangat serius. Kina dengan cepat menaruh foto USG Doppler berwarna ke tangan Ezra, dan berkata sambil tersenyum, "Ezra, lihat Kina junior kita."